Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku dan guru, channelnya informasi dan edukasi seputar kegiatan guru. Teman-teman, pada video kali ini saya ingin menginfokan bahwa Menpan RB baru Azwar Anas telah menetapkan minggu ketiga di 4 September ini ASN P3K. Nah, dalam video ini juga akan disampaikan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi oleh seorang tenaga untuk mengikuti seleksi P3K. Mari kita simak penjelasannya, tapi sebelumnya tonton terus video aku dan guru, jangan lupa like dan subscribe-nya. Menpan baru Abdullah Azwar Anas ciptakan harapan baru bagi semua tenaga honor. Karena setelah Azwar Anas dilantik menjadi Menpan RB yang baru pada tanggal 7 September yang lalu, disitulah mulai ada kepastian kapan pendaftaran ASN P3K tahun 2022. Kepastiannya itu adalah Menpan RB Azwar Anas menetapkan secara resmi bahwa pendaftaran CASN atau CPNS dan P3K pada tahun 2022 ini akan resmi dilaksanakan pada minggu ketiga dan keempat September 2022. Hal ini bukanlah sekedar kabar burung saja atau kata-katanya, namun kabar gembira ini resmi disampaikan oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat kerjanya dengan DPR RI di Gedung DPR Senin pada tanggal 12 September 2022. Terkait dengan hal itu, Menpan RB Azwar Anas juga sudah membuka ruang usulan mengenai kebutuhan ASN ke masing-masing instansi, baik pusat maupun daerah.
Kemudian sehubungan dengan pengusulan tersebut, Menpan RB mengatakan bahwa materi pengusulan itu dari Kementerian Teknis, bukan dari Kementerian Pan RB. Demikian ujar Azwar Anas. Dikatakan juga oleh Menpan RB Azwar Anas yang dikenal dengan panggilan AA, Menpan RB juga sudah menyiapkan rapat koordinasi mengenai transfer soal atau transfer naskah soal seleksi CASN pada tahun depan. Dengan adanya persiapan rakor untuk transfer naskah soal tersebut, Menpan RB AA atau Azwar Anas berharap bahwa tahun ini tidak akan ada yang disebut dengan campur atau pembakar dalam CASN 2022. Nah, Menpan RB Azwar Anas juga menetapkan jumlah kuota yang akan menjadi formasi tahun 2022 P3K. Sekarang kita lihat berapa jumlah formasi yang disediakan pada tahun 2022 ini. Dilansir dari poskupang.com bahwa formasi yang disediakan itu sebanyak 530.028 orang. Lah, teman-teman, apakah ini berkurang dari yang dulu ya? Soalnya dulu itu lebih dari ini, bahkan jutaan khusus untuk guru. Sekarang kita lihat 530.028 formasi itu yang ditetapkan oleh Menpan RB baru Azwar Anas untuk penerimaan P3K pada tahun 2022 ini. Nah, informasi terkait dengan kuota P3K ini telah disampaikan oleh Menpan RB Azwar Anas dalam rapat kerja bersama DPR RI pada hari Selasa tanggal 13 September 2022. Dalam raker tersebut, Azwar Anas tidak hanya menyampaikan tentang jumlah kuota formasi yang disediakan untuk CASN P3K, tapi juga menyampaikan tentang rencana rekrutmen CASN P3K yang direncanakan
dan dinyatakan resmi untuk ditetapkan yang dimulai pada minggu ketiga dan keempat September 2022. Pernyataan ini juga diunggah melalui laman Menpan.go.id, di mana diumumkan bahwa saat ini Kemenpan RB sedang menyiapkan untuk pelaksanaan seleksi P3K pada tahun 2022. Nah, ini disampaikan tentang kuota formasi untuk P3K pada tahun 2022, yaitu untuk P3K instansi pusat disediakan 90.690 formasi. Nah, ini jelas-jelas terjadi pengurangan karena dulunya formasi yang disediakan untuk pusat adalah 93.324, dan kemudian untuk instansi daerah disediakan 439.338 formasi, dan ini juga berkurang dari formasi sebelumnya yang dulu pernah disampaikan bahwa formasi sebelumnya itu adalah 942.257 formasi. Nah, untuk melihat formasi yang sebelum hari ini ditetapkan, silakan teman-teman buka lagi YouTube Aku dan Guru yang alamatnya sudah saya cantumkan di sini. Nah, terkait dengan penurunan formasi ini, mari kita lihat. Di daerah disiapkan sebanyak 439.338 formasi. Untuk guru itu diberikan formasi sebanyak 319.716 formasi. Kemudian untuk kesehatan itu 92.014 formasi. Dan tenaga teknis adalah 27.608 formasi. Namun sebelumnya kita tahu bahwa kemarin ada berita tentang penambahan adanya formasi,
dan Anda pun bisa melihat pada channel Aku dan Guru yang lamannya tadi sudah saya sebutkan, di mana untuk formasi daerah guru itu sebanyak 758.018 formasi, dan untuk kesehatan itu sebanyak 255.249 formasi, dan untuk tenaga teknis itu sebanyak 41.009 formasi. Nah, itulah tadi tentang formasi ya teman-teman. Sekarang bagaimana dengan syarat pendaftaran P3K pada tahun 2022 ini? Syaratnya masih sama, yaitu merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP, kemudian berusia minimal 20 tahun. Yang ketiga itu adalah tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan selama 2 tahun atau lebih. Syarat berikutnya adalah yaitu yang nomor 4, tidak pernah diberhentikan dengan hormat karena keinginan sendiri atau diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS, P3K, TNI, polisi, atau pegawai swasta. Syarat yang kelima adalah bukan anggota atau pengurus partai politik ataupun terlibat dalam politik praktis. Selanjutnya yang keenam, memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Syarat berikutnya yang ketujuh yaitu memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan. Syarat yang ke-8 adalah sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan formasi yang dilamar. Kemudian yang ke-9, memenuhi persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diperlukan oleh atau yang ditetapkan oleh PPK.
tadi adalah persyaratan untuk bisa mengikuti seleksi pendaftaran P3K pada tahun 2022. Sekarang dokumennya bagaimana? Dokumennya masih sama, yaitu yang pertama adalah scan foto KTP, kemudian yang kedua adalah pas foto dengan ukuran 4x6 cm 4 lembar, monitor belakang merah, dan yang ketiga adalah fotokopi ijazah beserta yang transport yang resmi dilegalisir. Selanjutnya, dokumen yang diperlukan adalah surat keterangan akreditasi perguruan tinggi dari BAN perguruan tinggi atau BAN PT, kemudian scan kartu keluarga, kemudian yang keenam adalah scan surat lamaran yang ditandatangani, dan kemudian yang ketujuh adalah scan pernyataan yang berbagai yang juga sudah ditandatangani. Semua dokumen tersebut dapat dilampirkan sebagai data pendukung registrasi Anda melalui website, dan ada data tambahan untuk para pelamar yang berijazah SMA dan diploma. Itu adalah melampirkan materai 6.000, kemudian scan KTP dan scan ijazah dilengkapi transkrip dari ijazah SD, SMP sampai dengan SLTA. Dalam kanal YouTube DPR RI, Menpan RB mengatakan bahwa pembukaan pendaftaran CASN dimulai pada minggu ketiga dan 4 September 2022. Juga pada rakor tersebut dikatakan bahwa kebijakan pengadaan ASN tahun ini merupakan fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan. Fokus lainnya adalah keberpihakan kepada tenaga honor X kategori 2.
Dan beliau mengatakan bahwa seleksi itu harus segera dilaksanakan di akhir pekan September 2022 ini dan tidak boleh ditunda lagi. Beliau mengatakan kalau dilihat dari timetable-nya ini sudah sangat mepet waktunya dan harus tuntas di akhir September ini. Jadi kita harus melipat gandakan kerja agar pelaksanaan P3K pada tahun ini selesai dan tuntas di bulan September 2022. Begitu katanya dikutip dari laman Kemenpan RB. Nah, dalam kerja yang harus dilipat gandakan oleh Menpan RB, kita melihat bahwa ada 530.028 formasi untuk PPK yang dikutip dari laman Menpan RB, di mana formasi tersebut dibagi dalam dua wilayah, yaitu pusat dan daerah. Kemudian untuk pusat, seperti kita ketahui, sebanyak 90.690 formasi, dan untuk daerah 439.338. Kemudian ini juga terbagi lagi untuk guru kesehatan dan tenaga teknis. Teman-teman, berikut ini saya ingatkan lagi bagaimana caranya untuk mendaftar di akun SSCASN. 1. Silakan buka dulu laman sscsn.bkn.go.id, kemudian klik registrasi, kemudian lengkapi data diri dimulai dari nik, kakak, nama lengkap dengan gelarnya, kemudian tanggal lahir dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, unggah scan foto dan scan swafoto. Kemudian masukkan kode KAPTA, setelah itu langsung klik submit. Setelah klik submit, setelah
Selesai login, kembali ke laman sscinbkn.go.id. Kemudian login, lengkapi data yang masih kosong. Setelah itu lengkapi lagi informasi tentang jenis seleksi, tentang instansi, formasi dan pendidikan serta jabatan. Kemudian upload dokumen yang dibutuhkan, lalu cek resumenya, dan baru cetak kartu informasi akun. Di sini disampaikan tentang syarat tenaga honorer yang bisa mengikuti seleksi P3K, yaitu diantaranya adalah seorang tenaga honor atau tenaga non-ASN yang warga negara Indonesia, dibuktikan dengan KTP, kemudian berusia minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun pada saat pendaftaran. Syarat selanjutnya adalah pegawai non-ASN atau tenaga honorer tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebab melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Syarat selanjutnya adalah pegawai non-ASN tersebut atau tenaga honorer tersebut tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau diberhentikan dengan tidak hormat saat menjabat sebagai PNS, P3K, TNI, polisi, atau karyawan swasta. Selanjutnya,
Pegawai non-ASN atau tenaga honorer tersebut tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis. Kemudian khusus untuk tenaga non-ASN dengan jabatan fungsional guru harus memiliki sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah S1 atau D4 sesuai dengan syarat yang berlaku. Kemudian syarat selanjutnya adalah tenaga honorer tersebut atau pegawai non-ASN tersebut harus memiliki surat sehat jasmani dan rohani sesuai dengan formasi jabatan yang dipersyaratkan. Selanjutnya, syarat yang diperlukan itu adalah tenaga non-ASN atau tenaga honorer harus memiliki surat berkelakuan baik dari kepolisian. Ada ketentuan lain bagi seorang tenaga honorer yang ingin mengikuti seleksi CPNS atau P3K tahun 2022 sesuai dengan surat edaran Menpan RB terbaru, yaitu 1. Pegawai non-ASN atau tenaga honorer tersebut merupakan tenaga honorer yang berstatus THK 2 atau tenaga honor X kategori 2 yang telah bekerja di instansi pemerintah dan terdaftar dalam database BKN. Syarat lain yang harus dipenuhi adalah pegawai non-ASN tersebut atau tenaga honorer tersebut memperoleh honorarium atau penggajian dengan mekanisme pembayaran langsung baik dari APBN maupun APBD. Kemudian, pegawai non-ASN atau tenaga honorer tersebut diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kemudian masa kerja minimal paling rendah adalah 1 tahun terhitung tanggal 31 Desember 2021.
Tenaga non-ASN tersebut minimal berusia 20 tahun dan maksimal berusia 56 tahun.